generasi dulu cenderung abai terhadap kesehatan mental, itu bermasalah, tidak sehat. Sayang yang generasi sekarang cenderung lebay terhadap kesehatan mental. Kenapa sih banyak orang di kreatif itu mungkin sakit mental, saya biar mudah gitu ya nyebutnya. Itu mungkin karena kalau di pandangan saya itu ada yang bukan dirinya di situ gitu. Di latihan mindfulness bukanlah berpikir positif. Bukan berpikir positif. Bukan berpikir positif. Kita tuh sebenarnya kekurangan filosofi aja hidup sekarang itu. Atau justru terlalu banyak filosofi yang bisa dipilih. Kalau saya mikir gitu ya, sekarang tuh kok ruwet banget hidup tuh. Orang yang belum berdamai dengan luka batinnya, belum pulih, punya kecenderungan untuk melukai orang lain juga. Iya. Sayangnya itu ya. Iya. Baik, Mas Aji. Mas Aji ini, aduh. Kalau ngomong bikin orang gampang tidur. Hati-hati ya teman-teman ya, silakan bawa tikar, nanti giliran Mas Aji kalau bicara teman-teman tertidur deep sleep gitu. Bangun-bangun sehat. Semoga gitu ya Mas. Semoga ya. Mau kita langsung aja Mas atau gimana Mas? Saya ngikut sih, saya ngikut kepala sukunya ya Mas Jono, bener kan ya? Iya. Pelan. Oh, iya. Terdengar suara saya teman-teman ya? Terdengar ya? Terdengar ya? Ya, bagi yang bagi teman-teman silakan mau maju sedikit ya, nggak apa-apa ya. Waktu kita masih panjang, langsung saja lagu pertama dari Mas Jono. Ya Mas, aku tak gitar. Main. Main. Oke, Mas Aji. Tema kita hari ini itu tentang biasa kesehatan mental. Wah, aku nggak siap ya. Aku sore ini siapnya ngomongin Milanisti, AC Milan dan gitu ya? Roma, Mas. Ya kan? Saya diajak Mas Putut di sini, saya agak berhati-hati ya, agak deg-degan. Soalnya itu tadi, saya kan Milanisti, AC Milan. Mas Putut kan AS Roma banget ya. Betul. Kalau gimana Mas? Ini ngomongin itu aja dulu ya. Iya, tapi begini Mas. Biasanya ya, kalau orang ketemu saya, sekali, itu mulai suka Roma. Oke. Kalau 2 kali makin suka, 3 kali login. Berarti habis ini mungkin saya jadi ini ya, pendukung AS Roma ya. Ini dua-duanya lulusan terbaik UGM ya. Kalau Mas Jono apa penggemar? Saya suka Roma Malkis. Roma Malkis. Udah suka saya dari dulu. Lebih mengenyangkan ya itu. Ini produk unggulan UGM semua teman-teman, cum laude semua. Mas Aji dari Fakultas Psikologi UGM, Mas Jono dari Fakultas Ekonomi UGM, yang menyedihkan saya. Tapi ternyata tadi sempat ngobrol dulu ini Mas, angkatannya jauh sama saya. Saya Dik Jono di sini kalau dipanggil Mas. Masa sih? Iya. Oh, Anda angkatan berapa? 2019 baru masuk Mas. Masuk UGM. Mau ngomongnya orang ngono Mas. Ngobrol karo aku orang ngono Media hoax. Oh, media hoax. 2010 Mas. 95 begitu ketemu sampean tak pikir angkatan 93 apa 92. 92 lahir aku Mas. Mas Putut lulus. 2010 ya Mas? 2010 saya 2010. Iya. Oke, Mas Haji kita mulai saja nggih. Monggo Mas. Kenapa ya isu kesehatan mental ini selalu menjadi sorotan? Selalu turun naik lagi, naik lagi. Apa memang makin kesini orang merasa makin gak sehat mentalnya? Merasa gitu ya? Atau memang kehidupan ini mengondisikan orang untuk lebih mudah tidak sehat mentalnya? Wah, pertanyaan pertama tapi langsung jitu ya. Jitu ya. Enggak, karena gini Mas. Ya, ini penggemar ini pendengar podcast semua. Anak saya kali itu 3 hari yang lalu waktu saya jemput, itu tiba-tiba tanya, "Pak, apa itu mental health?" Oh ya? Oh ya. Loh, ini ngerti sekondi.
Terus sama Mas Jono. Di WA, Mas Jono. Dan saya tentu saja agak kesulitan ya menjelaskan karena ya satu nggak merasa menguasai, dua bicara kepada anak seusia itu kan. Tapi yang lebih penting lagi, kenapa dia sampai mengenal ada istilah mental health? Artinya kan ada situasi, ada yang mendistribusikan gitu ya. Atau setidaknya di situasi sosial mengondisikan seorang anak berusia 11 tahun tahu tentang istilah mental health. Itu makanya sebagai pembukaan. Silakan Mas. Iya. Sebatas pengalaman saya Mas ya. Ini sebatas pengalaman saya teman-teman ya. Belum tentu benar sih. Tapi sebatas yang saya tahu, isu mental health sebenarnya udah ada dari dulu. Generasi boomers misal atau generasi milenial sebelum gen Z. Saya milenial Mas. Mas Wahyu boomers, Mas Wahyu yang di sana tadi. Iya. Saya juga milenial sih. Masa sih Mas? Iya, tapi saya senior. Akhir loh. Iya, tapi senior bukan yang mendekati Gen Z ya. Iya. Jadi lebih. Masa sih Mas Haji? Iya, saya lebih tahu New Kids on the Block, tahu New Kids on the Block Mas? Iya. Jason Donovan, Debbie Gibson gitu-gitu kan, ya. Lawas-lawas sekali ya. Saya musik itu tong kosong Mas. Nah kalau zaman dulu memang sudah ada, hanya saja generasi sepuh ya, generasi senior itu cenderung abai terhadap kesehatan mental. Udahlah bersyukur aja, udahlah telan mentah aja ngomongin kesehatan mental ya, kamu harus tabah, harus deketin dirimu ke pencipta dan sebagainya gitu. Makanya anak-anak zaman sekarang ketika ngomong kesehatan mental ke orang tuanya, itu cenderung kayak diremehkan kesehatan mentalnya gitu. Sehingga generasi sekarang cenderung ya udahlah ngobrolnya sama teman-temannya aja, asing dengan keluarganya sendiri, asing dengan orang tuanya sendiri. Nah, di zaman sekarang, masuk ke zaman sekarang, ada satu kondisi di mana isu kesehatan mental itu keluar atau meluap di sosial media. Arus informasi, tsunami informasi bahkan, banjir informasi membuat manusia zaman sekarang itu lebih punya akses yang begitu luas, begitu lebar, terkoneksi dengan isu kesehatan mental. Makanya anak-anak zaman sekarang bisa saja ngecek kesehatan mentalnya seolah-olah lewat googling gitu, di Google, di sosial media. Generasi dulu cenderung abai terhadap kesehatan mental, itu bermasalah, tidak sehat. Sayang yang generasi sekarang cenderung lebay terhadap kesehatan mental. Masuk angin dikit bilangnya, aku bipolar disorder. Lapar dikit bilang, aku anxiety disorder. Nah, sehingga kondisi itulah yang membuat mungkin yang dirasa Mas Putut kok akhir-akhir ini tren kesehatan mental istilahnya gitu. Itu kayak udah turun naik lagi, udah turun naik lagi karena satu, arus informasi begitu membanjir terkait kesehatan mental. Yang kedua, akhir-akhir ini pun juga banyak isu, banyak permasalahan, kekerasan dalam pacaran misal. Saya tidak menyebutkan secara detail, tapi akhir-akhir ini beberapa hari ini kita ngomongin di sosial media kekerasan dalam pacaran, kekerasan dalam relasi, itu naik dan itu pun juga relate dengan kesehatan mental. Sehingga secara isu permasalahan hidup semakin banyak, yang penyebabnya itu adalah kesehatan mental sebenarnya. Dan terakhir, ini faktanya teman-teman, bukan hanya secara exposure terlihat ramai, kenyataannya angka depresi, angka jumlah orang-orang yang mengalami masalah kejiwaan, belum sakit kejiwaan ya, karena ini dua hal yang berbeda, masalah kejiwaan dengan sakit kejiwaan. Masalah kejiwaan setelah pandemi terutama naik drastis secara jumlah. Sehingga bukan hanya exposure-nya saja, tapi ternyata memang secara angka itu semakin banyak, semakin naik. Begitu. Oke, Mas. Baik Mas. Ji. Tadi Mas Aji bilang bahwa orang dulu generasi boomers cenderung menafikan. Iya, benar. Cenderung meniadakan. Iya. Kalau generasi yang sekarang anggaplah gitu cenderung lebay. Iya, dulu Jadi, abai. Oh dulu Abai. abai. Sekarang lebay. Abai. Lebih
punya irama ya. Iya. Oke, makasih Mas, lebih sastrawi dibanding saya. Tapi begini Mas, orang hidup kan selalu punya masalah. Ya, zaman dulu orang punya masalah, zaman sekarang orang punya masalah. Kenapa kemudian yang dulu abai, yang sekarang lebih? Tadi sedikit sudah dijelaskan, salah satunya karena arus informasi. Kalau dulu mungkin ketidaktahuan atau malah kekurangan tentang informasi itu. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan basicnya adalah kenapa atau apa atau syarat apa yang membuat seseorang dianggap punya persoalan kesehatan mental? Oke, mungkin ini pertanyaan kedua, Mas Jono mungkin mau. Nanti Mas Jono khusus sendiri. Oh, khusus karena ya? beliau Ya. adalah survivor. Oh gitu. Saya Jadi di sini Mas, saya dulu ya. perannya silent speaker. Oh. Jadi saya tuh bicara dalam diam. Oh iya. Ini sebenarnya telepati ke saya. Saya yang oke, jawab oke. ya kan. Gitu ya aja. MLM, Emang Mas. multi level. Mutilah. Oke. Kondisi mental manusia itu spektrum. Spektrum. Jadi ada rentang. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, itu di spektrum ya bisa digambarkan mungkin di sebelah kanan. Kalau ini spektrumnya kiri dan kanan gitu ya. Sebelum seseorang mengalami ODGJ, sebelum seseorang mengalami gangguan jiwa, sebenarnya orang mengalami ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Dan barangkali cukup banyak kita di sini termasuk saya berada di ODMK ini. Orang dengan masalah kejiwaan. Kalau samping Anda kira-kira gitu loh, kira-kira. Saya Ya, tidak samping bisa, kanan dan kiri lah, ya. saya tidak bisa mendiagnosis Ya, karena ya, tidak ya. bisa mendiagnosa. Dan pertanyaannya adalah, adakah orang yang memang benar-benar lepas, terbebas dari masalah kejiwaan? Pertanyaan renungannya kan itu. Ya. Karena orang dengan masalah kejiwaan, seperti kita termasuk saya barangkali, salah satunya ya dihantui masa lalu. Karena ada trauma masa lalu, karena ada pengalaman menyakitkan di masa lalu yang terus kita bawa sebagai luka batin di masa sekarang. Nah, pertanyaan Mas Putu kan tadi, tandanya apa? Atau Iya. sebenarnya gimana sih ketika orang ini Dianggap dianggap sebagai sebagai orang punya masalah kejiwaan? kesehatan jiwa, ya. Salah satunya, kalau merujuk dari referensi, sebenarnya kalau kita sudah tidak bisa berfungsi secara baik menjalani kegiatan sehari-hari, itu sudah bisa dikatakan dia punya masalah kesehatan mental. Misal jadi males-malesan, jadi pagi hari lebih terasa kasur ini kok posesif banget, gitu, tidak ada gairah untuk hidup, atau mungkin berelasi dengan orang-orang sekitar, menjadi dikit-dikit, senggol dikit langsung kitanya bacok, senggol dikit langsung rusuh, mudah marah, buka sosial media dikit-dikit kita kayak, oh aku harus melawannya dengan kata-kata yang menyakitkan, jadi ada atau agresivitas. saya merasa sedang disindir gitu ya. Ya, Terlalu baper, sensitif ya. baper, berlebihan insecure sehingga terus jadi serba ketakutan dan takut untuk melangkah. Hal semacam itu ya bisa dikatakan adalah masalah kesehatan mental sudah. Oke. Ya. Jadi hampir semua saya kira ya orang dalam masalah kesehatan Spektrum ya, Spektrum. spektrum masalah kesehatan tidak mental. memang belum sampai mungkin pada orang Gangguan. dengan gangguan ya, Iya, tapi gejalanya iya. ada Iya. gitu ya. Iya. Nah, ini sekarang giliran Mas Jono kelgayar. Kalau di tempat saya itu kelgayar, Mas. Apa tuh Mas? Dicekel ora dibayar. Oke. Enggak, ini bukan konotasi bukan konotasi seksis ya. Oh. Enggak. Kelgayar itu konotasi untuk judi. Ya, jadi kalau judi kita misalnya samgong, kita udah letakkan di meja kartu kita, terus kalau kita pegang lagi itu enggak boleh dibayar tuh, karena punya tendensi untuk bisa mengintervensi kartu yang sudah dijatihkan. Iya. Ya. Enggak, pertanyaan saya sederhana Mas Jono. Iya, Mas bentar. Saya tuh
terinspirasi Mas Aji itu loh, duduknya bisa tegak tuh buat tulang belakang bagus teman-teman. Monggo Mas. Soalnya aku duwe masalah boyo soalnya. Ini Mas, Iya. sangat otoritatif karena master of Zamas Tera, nggih? Bukan master Mas, praktisi aja. Ya, Oh. ya. Gimana? Duduknya gini. Ya, bisa tahan berapa menit coba? Lah terus wong-wong rungokke apa Mas? Oke Mas, siap menjawab. Ini duduk yang baik ya. Ya, yes. Ya. Mas Jono, Anda gini. Ini bukan tesis ya, tapi sebatas pengamatan. Karena kebetulan saya kerja di bidang kreatif, ya banyak bertemu dengan orang kreatif, orang yang punya sense of art yang bagus gitu ya. Dan Anda seorang artis. Benar nggak sih bahwa seorang yang punya punya bakat dan menekuni bidang itu punya kecenderungan lebih besar untuk mengalami gangguan mental? Gimana Mas? Oh, capek juga. Sorry Mas ya. Jadi kalau menurut saya iya Mas. Misalnya saya melihat data-data banyak orang bipolar menjadi artis misalnya gitu ya. Dengan kebipolarannya justru menerobos sekat-sekat kreativitas. Dengan psikedelik itu kan mengganggu, itu perbedaan ya, mental visual kita beda gitu. Itu juga membuat karya-karya lain. Tapi kalau saya ditanya itu yang saya garis bawahi adalah kenapa sih banyak orang di kreatif itu mungkin sakit mental, saya biar mudah gitu ya nyebutnya. Itu mungkin karena kalau di pandangan saya itu ada yang bukan dirinya di situ gitu. Misalnya ngomongin yang waktu itu industri. Di industri itu kan kita harus menjadi sesuatu produk gitu. Padahal kan manusia bukan barang yang bisa dimasukin ke dalam pabrik dicetak seperti itu. Nah ada sisi-sisi industrialisasi dan komersialisasi itu yang menurut saya nggak cocok buat manusia gitu kadang-kadang. Sehingga ketika kita ngomongin artis yang dengan kepentingan komersial, kepentingan untuk hajat hidupnya, menurutku arahnya ke sana Mas. Apalagi dengan di bawah label besar ngomongin di musik ya, punya tuntutan, tahun ini harus jadi album 1, misalnya gitu. Itu ngarah-ngarahnya ke sana. Apalagi album pertama sukses, album kedua harus lebih sukses lagi. Terlalu banyak pressure gitu. Padahal kalau sebenarnya orang-orang itu mau bertapa sebentar itu ya nggak ada pressure sebenarnya. Karena hidup sejatinya kan cuma menjalani hidup menunggu mati gitu. Secara filosofis besarnya gitu. Nah di sisi tengah-tengahnya kan in between-nya, asik. Ratu bahasa Inggris. Di in between itu kita agak ngasih percikan-percikan kehidupan aja gitu. Kita mau jadi manfaat apa, mau jadi manfaat. Cuman memang menurut saya ke arah-arah sini itu tuntutannya komersial, branding. Jadi marketing tuh di sisi lain punya peran yang kuat Mas untuk ke arah situ ya. Membuat kita menjadi ODMK tadi. Yang nanti bisa jadi ODGJ juga tekanan-tekanannya. Itu sih kalau menurut saya Mas. Kalau Mas Jono sendiri sebetulnya sebagai seorang artis dan orang yang cerdas ya di atas rata-rata. IQ-nya kan mendekati Pak Habibie ya. Saya baca dokumennya ya. Habibie yang lain. Ini serius loh. Mas Habibie Jono yang lain tapi bukan Pak Habibie yang tertukar. Mudah mengalami itu enggak dulu? Kita ngomongin di era-era Anda begitu cemerlang secara akademis gitu ya dan lain sebagainya. Sebenarnya yang saya benar-benar rasain tuh mungkin kalau di range waktu 2018 sampai 2019 itu 1 tahun yang penuh dengan kemanikan ya, kalau bahasanya mungkin apa ya, manik gitu ya. Saya kan bikin album mungkin di 2 tahun itu 10 album mungkin ada Mas. Jadi saya akhirnya berpikir ini sebenarnya ada dorongan apa ya kok saya pengen bikin album gitu. Kayak kegelisahannya tuh, untung saya punya outletnya itu loh Mas, outlet pengeluarannya itu loh, kegelisahan pikiran-pikiran. Waktu itu kan 17-18 saya nyusun tesis waktu itu benar-benar pusing karena saya kalau suruh nulis ilmiah tuh nggak semudah nulis puisi misalnya gitu. Nulis cerpen tuh kan lebih ekspresif, kreatif. Kalau udah di hadapan akademik sampai saat ini saya bakal sesetres itu gitu. Nah saya melihatnya ini pertanyaannya apa ya? Aku lali ya.
Enggak, Anda pernah merasa, simpel sebetulnya Mas. Apakah dalam hidup Anda yang serba dalam tanda kutip menguasai banyak hal itu Anda pernah, aku malah gue, Anda pernah merasa mengalami gangguan mental? Kan sederhana toh Mas pertanyaanku. Ya. Pernah, Tapi Mas. karena dicerna oleh orang yang jenius, memang ya kayak gitu. Jadi bulet ya. Mana-mana, sorry, saya sederhanakan. Pernah, Mas. Pernah ya? Sederhana toh jawabannya. Iya. Enggak, kalau boleh bagaimana Anda menyelesaikan itu sehingga sekarang menjadi seorang spiritualis ya, seorang akademisi yang lebih matang dan tatak dalam menghadapi hidup, seorang seniman juga gitu. Oke. Kalau saya justru iri sama Mas Putut karena kuliah di filsafat. Kok iso iri? Soal aku takon sampean mbok balekno ning aku terus. Ora ki arep ning Jakarta, saka Jogja, Surabaya sik ngono. Oke. Seperti biasa. Biar durasinya gak panjang, masih lama. Biasa entertainment, Bro. Jadi kalau bagaimana lali meneh pertanyaannya sih. Terkait hal itu Mas Putut. Pertanyaannya apa? Ajiger. Lali terus. Minum dulu aja Mas. Oke. Minum dulu aja. Yang teh kotak boleh nggak Mas? Oh, teh kotak ya. Oh. Makasih. Mau udut sih Mas? Oh enggak Mas, sudah ngerokok. Saya udah ngerokok lama, nggak pernah disponsori. Saya kalau Mas Aji dulu, jenengan menenangkan diri dulu. Nanti sekalian di treatment ya Mas Aji ya. Benar. Diajak gimana caranya. Oke. Wis eling Mas. Oh, seling ya. Boleh ya? Urung ngombe kok wis eling. Tak pisiti ya. Boleh ya? Pisiti seling. Kasih energi. Niat meminum lu udah memunculkan kembali. Oke. Semua bermula pentingnya niat ya itu. dari niat. Nah, Mas Putut belajar filsafat, mempelajari pikiran-pikiran orang yang berpikir biasanya nggak bekerja gitu toh. Orang bekerja nggak banyak berpikir. Nek ras setuju apa-apa. Saya enggak berkomentar. Oke. Selanjutnya, saya pikir kita tuh sebenarnya kekurangan filosofi aja hidup sekarang itu. Atau justru terlalu banyak filosofi yang bisa dipilih. Kalau saya mikir gitu ya, sekarang tuh kok ruwet banget hidup tuh. Misalnya, kalau saya akhirnya memilih filosofi tadi, saya tuh sebenarnya cuma nunggu mati, di tengahnya mau diisi apa gitu aja. Itu menyederhanakan filosofinya dari kebijaksanaan Yunani. Mas, ketoke pertanyaanku dudu kuwi. Kok iso salah ya? Salah apa? Salah apa aku gitu? Udah, saya minum dulu. Ngetes ya? Iya. Karena ya maklum ya Mas Jono ini kan habis ini langsung pentas teman-teman. Pikirannya pasti akan terganggu dua. Iya, enggak ada masalah. Mas Aji. Ini pertanyaan yang simpel juga. Lalu bagaimana cara kita mengatasi itu? Dan dalam skala apa itu bisa diatasi? Mengatasi masalah kesehatan mental itu. Yang masih dalam gejala ya. Masih dalam gejala. Ada dua jalan untuk mengatasi hal itu. Pertama adalah kita perlu punya keterampilan sendiri untuk bisa secara terampil menyehatkan mental kita. Sayangnya di jalan pertama ini kita manusia kekurangan literasi kesehatan mental. Kita manusia bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, di seluruh semua negara, kekurangan literasi kesehatan mental. Berbeda dengan kesehatan fisik. Mungkin seusia kali SD. Ditanya ketika jarinya teriris pisau atau paper cut kena, nggak mau kalah pakai bahasa Inggris ya Mas Jono ya, paper cut ya. Pemotong kertas. Jarinya PMS. Kebeler gitu ya. P3-nya apa, P3K-nya apa gitu, pertolongan pertamanya apa, first aid-nya apa, seusia kali tahu. Apalagi kita orang dewasa. Tapi setua kita, sedewasa kita sudah tidak anak kecil. Pertolongan pertama ketika patah hati apa? Kita tidak tahu. Disambung. Disambung. Kan pasar ya. Iya, di plaster. Atau pertolongan pertama ketika presentasi di kantor lalu ada rekan kerja yang meremehkan, atau mungkin teman-teman musisi atau artis atau stand up comedian, karena di Jakarta juga saya cukup sering diajak ngobrol sama teman-teman. Itu stand up comedy itu Mas, menurut saya lupa ya siapa, itu termasuk profesi yang punya kecenderungan gangguan mental health-nya tinggi.
Iya dan Karena tidak. membuat Iya orang dan tertawa tidak. itu ternyata malah justru bisa bikin stres. Saya Iya, nggak tahu, iya. saya lupa ya siapa Iya. yang ngomong. Iya. Saya nonton Iya. itu. Iya. Bukan hanya stand up comedian, artis ya, artis dalam arti seniman. Tadi relate dengan pertanyaan ke Mas Jono. Mas Jono. Perlu sensitivitas, termasuk stand up comedian, musisi atau mungkin pelukis atau siapapun yang bergerak di dunia seniman, perlu sensitivity, perlu kepekaan. Ya. Kepekaan yang begitu tinggi akan diikuti dengan kepekaan juga terhadap rasa, Betul. kepekaan terhadap Setuju. ketika dikunjungi ingatan masa lalu peka sekali untuk mengakses hal itu, sehingga memang ya sesuatu yang manis akan diikuti Iya. tanggung jawab yang begitu besar Iya. terkait hal itu gitu. Ora patah hati, ora dadi puisi. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke tadi ya, jalan pertama adalah ya kita perlu punya keterampilan untuk menyehatkan mental kita dengan cara menambah literasi kesehatan mental kita. Dengan baca buku, dengan ya sekarang kan banyak platform ya, banyak sumber yang bisa kita gunakan untuk belajar. YouTube, podcast dan sebagainya. Lalu yang kedua, jalan kedua adalah memberanikan diri ke profesional. Memberanikan diri ke psikolog, ke psikiater. Dua jalan itu saya rasa bisa jadi tips untuk upaya kita sama-sama menyehatkan mental kita atau menjaga kewarasan kita. Ya. Nah, saya ulangi Mas pertanyaannya ke Mas Jono. Ya, udah minum yang manis-manis Mas? Udah, Nah, alhamdulillah saya Bu. apakah dalam perjalanan hidup Saya kok Anda, jalur lagi ya. apakah dalam perjalanan hidup Anda yang penuh prestasi ya, menggeluti banyak bidang seni, Mas Jono ini kan semua bisa ya. Sampai saya merasa, oh dia penulis, pelukis, penyanyi, penyair, atlet wushu, sok ya menek kambil barang, dosen ya. Itu kan menekuni banyak hal, itu kan energinya luar biasa ya. Nah, Anda pernah nggak merasa ada di dalam satu fase di mana Anda mengalami satu gangguan kesehatan mental? Nah, dulu gangguannya tuh karena belum sadar fungsinya dari banyak pekerjaan Mas. Setelah saya berproses tuh ternyata saya baru tahu punya banyak hobi, mungkin ya saya nyebutnya hobi aja ya, bukan pekerjaan karena nggak semuanya komersial. Itu untuk kalau saya bosen di satunya saya ke yang lain gitu, bosen lagi ke yang lain, jadi loncat-loncat aja. Pas lagi bosen jadi dosen ya sekarang saya pura-pura jadi speaker Simbada gini lah, Altek. Jadi pembicara hanya speaker. Saya bosen ya saya jadi yang lain gitu. Jadi itu Mas, nggak dulu ya merasa terbebani karena main musik dan lain-lain. Ini ada hubungannya dengan Mas Haji. Mas Haji, ada banyak orang yang melakukan seperti yang Mas Jono lakukan. Ketika menghadapi satu masalah atau simptom tertentu di dalam mental kita, kita cenderung untuk satu mengalihkannya, ya. Lalu kemudian mencari aktivitas yang seolah-olah gitu ya, itu akan menyelesaikan masalah. Dengan begitu keranjang Shopee kita penuh, walaupun bukan tidak di check out ya, atau healing, ya, piknik lah ya kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu gitu, zaman era kita plesir piknik gitu ya. Nah, atau hal-hal semacam itu, atau pergi ke mall, nonton, mulai dari nonton film, window shopping gitu ya. Apakah itu hal yang direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan mental kita atau gangguan mental kita? Pertama-tama saya mungkin menyampaikan dari sebatas yang saya pelajari terkait filsafat atau stoa atau stoicism. Itu filosofi barat. Filosofi barat itu cenderung pendekatannya adalah kalau kamu sedih, gunakan energi sedihmu untuk berkarya. Kalau kamu galau, kalau kamu mungkin patah hati tadi, ya gunakan untuk bikin puisi. Makanya kalau kita lihat negara-negara barat, banyak patung di sana. Eropa banyak patung. Karena mungkin orang-orang zaman dulu ketika galau, aku patah hati, atau aku ambiar, atau aku sedih, mereka kan mematung, jadilah patung. Itu memang pendekatan barat, filosofi stoa atau stoicism, stoik. Berbeda dengan pendekatan filosofi timur atau
relate dengan apa yang saya pelajari, yaitu mindfulness meditasi. Kita diajak untuk, ini bukan benar atau salah ya. Iya ya. Ini bukan sekali lagi teman-teman pendekatan bukan gitu. soal benar atau salah ya. Ini pendekatan dan ya kalau kamu lebih nyaman yang mana ya lakukan aja gitu. Nah, kembali ke filosofi timur, mindfulness, ketika kamu sedih, kamu diajak untuk bukan menyalurkan energi sedihmu untuk berkarya, tapi gunakan energi sedihmu itu untuk masuk ke kesedihan itu. Justru makin dihayati atau apa istilahnya dihayati? Ditemui, disadari, gunakan kesedihanmu untuk sebagai jembatan menemukan dirimu sejati. Karena di mindfulness mengajak kita untuk mencabut akar dari kesedihan itu. Nah, itu dulu ya, kita pahami dari sisi itu. Nah, ketika kita masuk ke zaman modern, kita sering kan ketika sedih terus gunakan itu untuk berkarya. Betul. Ya itu oke sih, tapi Atau keluar dan temuilah orang gitu ya. Iya, atau ya gunakan untuk menghasilkan karya, untuk mungkin teman-teman perform, untuk bikin apalah gitu sesuatu. Itu oke, tapi hati-hati teman-teman, hati-hati. Ada satu cerita, ada seorang teman, dia menggunakan setiap kali patah hati energi sedih untuk berkarya, untuk perform di panggung gitu. Orang lihat tampaknya itu kan dia sudah berdamai dengan kenyataan. Dia sudah berdamai dengan luka batinnya, dia sudah berdamai dengan patah hatinya. Padahal sebenarnya enggak. Dia belum memproses lukanya, dia belum memproses kesedihannya, dia belum memproses patah hatinya, tapi dia terburu-buru menggunakan kesedihan dan patah hatinya sebagai bahan bakar untuk berkarya. Apa akibatnya? Karena dia sudah melakukan itu bertahun-tahun seperti itu, dia kayak merasa mengembangbiakkan monster di dalam dirinya. Di atas panggung dia kelihatannya karyanya itu karya yang berdamai dengan kenyataan, di bawah panggung menjadi monster yang enggak karu-karuan, agresif kepada pasangannya, agresif kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah kenapa cukup banyak orang public figure, artis, yang kelihatannya di atas panggung ketika tampil, itu kelihatannya orangnya ramah dan sebagainya, tapi di balik itu semua, keluarganya ambiar, relasi dengan orang-orang di sekitarnya nggak baik, dia menjadi orang yang toksik. Cenderung menyakiti diri sendiri juga. Cenderung menyakiti diri sendiri. Itu karena dia sudah tergesa-gesa menggunakan kesedihan, menggunakan patah hatinya untuk berkarya, padahal dirinya belum memproses luka batinnya, belum memproses kesedihannya. Nah, gimana Mas cara memproses untuk menyembuhkan atau berdamai dengan luka batinnya? Luka batin seseorang, luka batin kita gitu. Karena saya berangkat mempelajari psikologi dari sisi akademis ya, perkuliahan, bukan hanya sebatas psikologi buku self-help. Iya. Mas Haji ini cum laude loh. Enggak. Saya udah tanya dosennya. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa banyak pendekatan sebenarnya. Nggak ada pendekatan yang satu pendekatan yang benar untuk semuanya gitu. Tapi kalau pendekatan saya yang cocok buat saya belum tentu cocok buat teman-teman. Pendekatan saya adalah pendekatan mindfulness untuk memulihkan luka batin, untuk memproses kesedihan. Saya biasanya akan setiap hari berlatih duduk diam, pejamkan mata. Orang menyebutnya meditasi atau orang menyebutnya latihan hening. Duduk diam, pejamkan mata, saya melatih keterampilan saya berrelasi dengan pikiran dan perasaan saya. Jadi kayak misal ya, duduk diam, pejamkan mata, lalu tiba-tiba teringat masa lalu gitu. Saya berlatih untuk tidak melawan ingatan itu, tapi saya juga tidak berlatih untuk kalah dengan ingatan itu. Saya menjadi observernya, saya hanya menyadari saja. Pikiran hanyalah pikiran, ingatan hanyalah ingatan, bukan kenyataan. Bukan kenyataan. Pas is pas. Di momen sekarang. Di momen sekarang karena saya sedang duduk nih. Ya. Oke. Ya. Makanya kalau di mindfulness ada istilah first arrow dan second arrow. Panah pertama sama panah kedua. Contoh biar lebih mudah dipahami gini. 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu ada orang yang ngomong, ngata-ngatain saya dengan kata-kata yang nyakitin hati saya.
itu adalah panah pertama, first arrow. Yang faktual berarti Faktual, ya. Iya, benar. oke. Ketika mulut dia mingkem, di momen itu first arrow panah pertama selesai dan berhenti. Tapi yang jadi masalah adalah panah kedua, second arrow. Pikiran saya merekam kejadian itu. Selang 5 menit, selang 10 menit, selang 1 hari, selang 10 hari, selang 10 bulan, selang 10 tahun, pikiran saya, ingatan akan kejadian itu, terus saya bawa. Panah kedua inilah yang menancap terus ya. Secara faktual, Sudah nggak ada? selesai. Sudah nggak ada. Oke. Sudah nggak ada. Oke. Sehingga bicara soal luka batin, kesedihan gara-gara kejadian di masa lalu, kalau di mindfulness, di pendekatan kesadaran diri, sebenarnya kita hanyalah berhadapan, bukan hanyalah ya, tapi dibandingkan dengan menghadapi secara faktual, diri kita berhadapan dengan ingatan kita sendiri, berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Makanya saya selalu bilang, bicara soal memaafkan, itu bukan lagi bicara soal memaafkan terkait orang itu, tapi gimana kita terampil menyikapi ingatan akan kejadian itu. Nah, ketika muncul ingatan di mindfulness, kita diajak untuk, oke, sadari saja ya, tidak perlu dilawan, tidak perlu terus berusaha, ayo lupakan, ayo lali, ayo lupakan. Bukan seperti itu juga, bukan pula terus baper lalu drama ya, ingatan muncul, pertahankan, digenggam. Yang satu melawan itu enggak sehat, mempertahankan juga tidak sehat. Hanya sadari saja, dengan seperti itu kita akan lebih bisa terampil menyikapi ingatan itu. Kita menjadi orang yang lepas dari ingatan itu. Dan itulah proses pulih. Sisi sebaliknya, di latihan mindfulness bukanlah berpikir positif. Bukan berpikir positif. Bukan berpikir positif. Oke, ini harus di-highlight ini ya. Iya. Mindfulness itu bukan Berpikir positif. Sehingga Mas Aji bukan motivator. Bukan. Ah, Saya cenderung ada kalanya berperan jadi demotivator kadang. Karena berpikir positif, afirmasi positif itu kalau dari sisi mindfulness sekali lagi itu ada agresivitas kan. Muncul pikiran ini, muncul pikiran. Keinginan untuk, nah gitu ya. Ada rasa, oh ini pikiranku negatif. Ngejudge bahwa pikiran negatif. Sudah ada judgment di situ, sudah ada penghakiman di Satu situ. itu ya. Satu itu. Lalu ketika sudah dijudge itu pikiran negatif, kita ada dorongan agresif untuk, ayo diubah jadi positif. Nah, dua Ayo diubah. berarti ya. Ada agresivitas. Dan karenanya kita jadi terlatih untuk agresif. Terlatih agresif pada pikiran kita sendiri, sehingga ketika ada orang-orang di sekitar kita yang bersikap, berkata tidak sesuai keinginan kita, kita ya jadi akan terbiasa agresif. Makanya inflasi motivasi itu bisa membuat seseorang jadi agresif. Jadi Mas, maaf saya potong ya. Orang yang belum berdamai dengan luka batinnya, belum pulih, punya kecenderungan untuk melukai orang lain juga. Iya. Sayangnya itu ya. Iya, karena satu sudut pandang ya, satu yang bisa dieksplorasi adalah karena respon trauma. Zaman dulu misal ada satu cerita waktu masa kecil diabaikan oleh orang tuanya atau orang tuanya melakukan tindakan yang adverse ya atau tindakan yang nggak nyaman. Pada waktu kecil itu orang tersebut akan belajar satu coping mekanisme pertahanan diri. Orang tuaku gini, orang-orang sekitarku kok berperilaku seperti ini, sehingga aku perlu punya mekanisme pertahanan diri ketika berada di lingkungan seperti itu. Pada waktu masa kecil seperti itu, trauma atau batinnya terluka. Sering berjalan waktu, ketika dewasa, ketika berrelasi dengan orang, tanpa sadar, dirinya akan terus membentuk mekanisme pertahanan diri itu.
atau trauma respons sebenarnya istilahnya. Respon-respon yang sebenarnya itu dasarnya adalah trauma masa lalu. Dan trauma respons ini cenderung bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Sadar atau tidak, atau disengaja atau tidak, ternyata itu adalah trauma respons. Kenapa Mas Aji memilih pendekatan mindfulness untuk menyelesaikan persoalan gangguan kesehatan mental? Saya merasa mindfulness ini menyelamatkan hidup saya. Oke. Nah, kalau saya kebetulan memang proses pengkaryanya full awareness, full senyum, full awareness, no thinking. Makanya saya kayak emang nggak bisa stres sebenarnya Mas. Saya minta Mas Aji untuk mengajak kita semua melakukan hening sejenak ya.